Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristianti Zafran lahir di Yogyakarta sebagai kembar emas, yaitu sepasang perempuan dan laki-laki. Dalam tradisi Jawa yang diyakini keluarganya, anak kembar emas harus dipisahkan. Kristianti pun diasuh oleh budenya dengan lingkungan Kristen Katolik. Semasa kecil ia menghabiskan waktunya di gereja Kumetiran, Yogyakarta. Kristianti memiliki 5 saudara, diantaranya Veronica, Teresia, Francisca, dan Kristianto, saudara kembarnya yang telah meninggal dunia di tahun 2010 akibat kecelakaan. Menjadi mualaf banyak ujian dan rintangan, terutama ujian keimanan, ujian dari keluarga, orang tua, dan tentunya lingkungan. Kristianti Zafran membagikan sekelumit perjalanan masa kecilnya hingga meraih hidayah Allah dan menjadi mualaf. Waktu kecil setiap datang beribadah ke gereja bersama ibunya, Kristianti selalu merasa kepanasan dan gerah. Ibunya merupakan sosok yang tegas sehingga memasukkan Kristianti untuk belajar agama di sekolah minggu. Sayangnya pelajaran yang ia terima membuatnya bosan dan selalu tertidur di kelas. Walau masih sekolah di tingkat dasar, Kristianti sering bertanya akan kebenaran Yesus sebagai Tuhan. Ia mempelajari kitab Injil, membaca kisah Bunda Maria, Yesus, anak Tuhan, tetapi tidak menemukan jawaban. Ketika masuk di gereja, Kristianti terus bertanya, benarkah Tuhan yang yakininya? Ia mengetahui Yesus memiliki mujizat, mampu menyembuhkan penyakit kusta, tetapi hal tersebut tidak membuatnya yakin bahwa dialah Tuhan. Kristianti juga mempertanyakan patung Yesus yang tidak mengenakan baju. Berulang kali membaca kitab Injil, ia tetap tidak menemukan kebenaran Yesus yang dapat diyakininya. Di usianya saat itu, yakni 10 tahun, Kristianti memutuskan menjadi mualaf walaupun tetap belajar di sekolah Kristen Katolik. Tetapi setelah menyelesaikan sekolah tingkat akhir, Kristianti mulai mempelajari Islam lebih dalam. Ia pun yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang diyakininya dan Islam akan menjadi keyakinannya terakhir. Ia percaya Allah yang menciptakan dan Islam sebagai tujuan hidup. Kristianti memiliki 3 anak. Anak pertamanya berumur 15 tahun, anak kedua dan ketiga laki-laki yang berumur 13 tahun dan 10 tahun. Ketertarikan Kristianti terhadap Islam ketika ia melihat teman semasa kecilnya berpuasa dan sholat tarawih pada bulan Ramadan, serta mendatangi tempat pengajian Al-Quran sore harinya untuk mengaji. Kristianti sering mengintip kegiatan di masjid. Akhirnya seorang ustadz melihat Kristianti dan mengajak masuk ke masjid. Ia pun mulai jatuh hati pada Islam. Pada usia 10 tahun, Kristianti mualaf dan keluarganya tidak mengetahui keputusannya. Sholat dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, begitu pula saat pergi mengaji di tempat pengajian Al-Quran. Keluarga setempat pun yang biasa melihat Kristianti di masjid mempertanyakan siapa Kristianti, anak dari keluarga siapa. Hingga suatu hari keputusan mualaf Kristianti diketahui oleh keluarga. Ibu dan neneknya pun menentang keras tindakan tersebut, tetapi Kristianti tetap meyakini pilihannya. Atas tindakannya, ia pun dianggap sebagai anak nakal dan pembangkang di keluarga. Fase tersebut adalah bagian terburuk bagi Kristianti karena menghadapi pilihan ikut pada ibunya atau tidak. Keputusannya berakhir untuk tetap menjadi muslim walaupun ibunya tidak memberi dukungan. Ketika ibu Kristianti akan berpergian dengan berat hati, ibunya tidak membawanya karena pilihan Kristianti menjadi mualaf. Atas kejadian ini, ia pernah berpikir untuk bunuh diri karena merasa Allah tidak adil. Semenjak menjadi muslim, ia dijauhi oleh orang sekitar, merasa kesepian dan tidak ada yang peduli. Syukurnya Kristianti berhasil melaluinya. Sahabat kecilnya pernah menawari uang sebesar 2 miliar jika Kristianti melepas keyakinannya dan kembali ke agama lamanya. Tetapi ia menolak, tidak tergiur sama sekali, dan terus berdoa tiap sholatnya agar Allah
tidak mencondongkan hatinya ke dalam kesesatan setelah ia mendapatkan petunjuk. Pada tahun 2014, Kristianti memiliki keinginan berangkat ke Tanah Suci setelah mengantar saudaranya melakukan ibadah haji, tetapi belum memiliki kemampuan secara finansial. Kristianti telah berdoa dan sholat malam meminta agar dapat menginjakkan kakinya di Baitullah. Pada tahun 2016, Kristianti tidak menyangka saudara jauhnya memberinya hadiah berupa umroh gratis. Sayangnya ia menghadapi ujian ketika pengurusan paspor, dan di pertengahan tahun ia harus menerima kenyataan batal berangkat karena agen travel yang digunakannya terlibat kasus. Atas kesabarannya, penantiannya terwujud pada tanggal 26 Oktober 2017. Kristianti berhasil berangkat ke Tanah Suci. Baginya, perjalanan tersebut adalah kewajiban dan membuatnya selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan.